Oke teman-teman, kita lanjut untuk proses material. Yang pertama tentunya kita berikan warna dulu, warna material basic, yaitu saya pengen warna coklat teman-teman. Oke, saya kasih warna coklat di sini. Kemudian tentunya specular saya naikkan 0,9. Kemudian di sini roughness-nya saya turunkan kira-kira segini. Kita pilih, nah oke ya. Sedikit roughness-nya lagi. Oke deh. Jangan mengkilap banget lah. Oke. Langkah berikutnya teman-teman, ini warna basic, sekali lagi semuanya akan teraplikasi warna coklat. Nah kemudian untuk mewarnai bagian depan dan belakang yang berbeda dengan desain yang kita inginkan, kita memainkan shading teman-teman. Pertama saya klik bagian right, bagian depan, saya edit mode, kemudian saya pilih face bagian depan teman-teman. Oke, face bagian depan ya. Kemudian untuk shading kita pilih, di sini ada material ya, kita pilih new ya, kemudian kita pilih new. Nah di sini saya ganti dengan depan, kemudian saya klik principal BSDF, aktifkan dulu untuk node wrangler di sini, edit preference, kemudian add on, kemudian teman-teman wrangler, ketikkan nanti node wranglernya diaktifkan. Oke, ini kebetulan punya saya sudah, jadi saya close. Kemudian teman-teman bisa melakukan Ctrl T di sini untuk mendapatkan image tekstur, mapping dan tekstur koordinat. Kemudian kita lakukan open, kita pilih image atau gambar reference. Dan di sini saya punya desain brownish depan dan brownish belakang. Kita pilih brownish depan. Oke. Teman-teman bisa lihat ini belum teraplikasi, kita klik assign ya. Ini. Namun ini gambarnya sudah belum bagus ya. Maka kita segera ke UV editing. Teman-teman. Kemudian di sini saya ganti dengan tampilan dari kanan ya. Oke. Saya ulang dari kanan. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat dulu untuk hasil material previewnya. Di sini render preview, di sini material preview. Kita ke material preview teman-teman. Oke, langkah berikutnya adalah untuk menjadikan desainnya gambar sesuai dengan objek kita. Kita pilih U huruf pada keyboard, kemudian project from view. Nah, di sini sudah. Kemudian kita project from view di sini teman-teman. Kemudian kita pilih scale to bounds. Artinya minta tolong dirubah ukuran sesuai dengan. Oke, nice di sini teman-teman. Kemudian kita pilih ke layout, kita klik di sini. Oke. Sekarang kita cek perspektifnya. Nice teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini juga specular kita bisa naikkan sedikit roughness-nya untuk efek mengkilap. Oke, nice. Nah, kita akan mewarnai di bagian belakang teman-teman. Oke. Seperti biasa kita rubah viewport dari kiri, yang dari belakang. Kemudian di sini saya tap, saya pilih face, di sini teman-teman. Oke, kemudian kita pilih shading, kemudian kita pilih new material, kemudian kita pilih new material, kita ganti menjadi belakang. Saya ketikkan belakang. Oke, nice teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang kita ganti, klik principal BSDF, kita ketikkan image texture, kita ganti desain brownish dari belakang, klik brownish dari belakang. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan gambar apa saja. Oke, langkah berikutnya kita assign, kemudian kita klik UV editing. Saya lihat dari tampilan dari kiri ya, di sini sama. Jadi ketikkan U,
project from view, kemudian kita pilih scale to bounce. Jadi tampilan dari belakang pun sudah oke. Kemudian kita klik layout teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ini bagian belakang dan di sini bagian depan. Nice. Oke. Nanti tentunya akan saya buat dulu, saya simpan dulu dengan nama baru. Kalau tadi kan pemodelan saya tutorial Blender. Kalau tadi kan saya kasih nama standing pots ya, ini saya standing pots, saya kasih nama plus material. Oke, saya save. Jangan lupa selalu disimpan teman-teman setiap projectnya. Lihat di sini pada cutting pointnya. Oke, nah di sini belum saya tambahkan untuk specularnya di bagian brownies belakang. Specularnya akan saya tambah. Oke, nice. Oke. Nah, namun teman-teman di sini masih tampak tampak kurang realistis ya. Ini kalau kita bungkusnya plastik dia memang benar-benar mengkilap seperti ini dan smooth atau halus. Tapi yang saya inginkan adalah saya ingin menambahkan sebuah efek di mana dia terbuat dari kertas. Jadi kita bisa menambahkan materialnya di sini teman-teman. Kita lakukan tadi klik pada depan, kita lihat depan ya, depan. Di sini kita rubahnya bisa, kita rubah depan. Nah, saya ingin tambahkan efek bump yaitu add, kemudian kita ketikkan bump ya, kita taruh depan sini, kemudian kita juga tambahkan sebuah gambar ya namanya image tekstur yang akan saya tambahkan yaitu efek kertas. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman, nanti kita juga bisa cek lagi. Oke, langkah berikutnya setelah itu kita bisa tambahkan sebuah kertas atau gambar kertas, gambar reference, dan di sini saya sudah siapkan paper brown, gambar kertas. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah colornya kita koneksikan dengan height. Kemudian di sini normalnya kita koneksikan dengan normal. Klik. Oke. Kalau teman-teman bingung nyilang juga kita bisa taruh di sini. Oke. Jadi kita bisa menambahkan efek bump. Tapi lihat teman-teman, efeknya masih terlalu kasar. Terlalu kasar sekali ya. Di sini kita bisa turunkan untuk strength-nya. Jadi kita turunkan strength-nya. Ya, distance-nya juga kita bisa kurangi dikit. Distance bisa kita kurangi. Strength-nya di sini maksudnya teman-teman. Oke. 0,17 mungkin. Nanti kita bisa cek di bagian rendering. Oke. Masih kalau kita zoom kurang kayaknya sedikit. Oke. Oke, 0,5 mungkin. Oke, jadi agak sedikit kasar dia ya. Oke. Tentunya ini sudah nice teman-teman. Kita coba sama ya 0,5 0,1 dan kita juga tambahkan di bagian belakang sama. Kita copy tadi. Saya ulang teman-teman. Saya delete dulu. Kita ke bagian depan dan kemudian di sini kita pilih paper brown, image texture dan bump-nya. Kita Ctrl C saja, kemudian kita ke belakang dan kita Ctrl V. Jadi kita koneksikan normal ke normal. Oke, jadi sama. Jadi kita tidak perlu melakukannya dua kali. Oke. Nice, teman-teman di belakang. Oke, di belakang juga sudah. Karena tadi ada lampu. Oke, kemudian kita ke layout. Oke. Nice, teman-teman. Saya coba sedikit mainkan di rendering cycle. Tentunya agak berat nanti. Kita cek dulu di sini, kita setting dulu render cycle-nya. Pilih cycle, kemudian kita ganti 32 misal. Ini 32. Oke, kemudian di noise-nya saya centang. Oke, kita cek dulu teman-teman. Kalau berat, nanti kan kita bisa lihat dulu ya. Oke, ternyata udah bagus teman-teman. Udah sesuai yang kita inginkan. Kita stop saja karena renderingnya lumayan lama. Kita klik di sini. Kemudian, oke, kalau sudah kita save. Langkah berikutnya kita akan memainkan produk ini di
Oh salah teman-teman ya, ini tadi keliru ya, bagiannya salah saya di shading, kemudian di bagian shading layoutnya saya malah memilih depan tadi. Ini saya klik right, kemudian ini saya pilih materialnya di bagian depan lagi. Oke, assign. Nah sudah, depan dan belakang sudah beda. Oke, langkah berikutnya akan saya copy objek ini teman-teman. Saya akan copy objek ini, kita duplikat ya. Kita sudah ke objek mode, tentunya tadi di modifier-nya sudah kita apply ya, karena sudah jadi semua, jadi kita tinggal Ctrl S. Kemudian di sini saya copy Shift D, GX, kemudian lagi Shift D, GY. Oke, oke, sini teman-teman. Kita lihat dari kamera. Kita lihat dari kamera untuk mempercepat bahwa kita nyeting kamera, ALT Ctrl 0, maka kita bisa melihat dari view angle kamera. Ketika N, kita lock, kemudian di sini teman-teman saya akan gunakan yang ada dua render mungkin yang nanti yang saya lakukan di sini. Yang pertama di sini teman-teman. Oke, di kanan aja ya, nanti biar digunakan untuk apa namanya, teks thumbnailnya di sini. Oke, saya lihat di sini. Kemudian nah biasanya saya juga bisa bekerja menggunakan dua layout seperti ini teman-teman. Di sini saya ganti dengan layout kamera, hanya saya lepas dulu. Di sini saya bisa menggunakan move, kita sambil melihat di bagian ini. Saya agak ke belakang, kemudian di sini agak ke belakang juga, ke kanan. Oke, di sini agak ke kanan. Nice. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Kita close. Oke teman-teman, ya yang saya inginkan seperti ini. Sedikit saya zoom. Oke, saya pressing di sini. Oke, nice teman-teman. Oke, langkah berikutnya tentunya kita lakukan proses lighting. Untuk mendapatkan ini baru kita proses render. Sebelumnya kita mainkan dulu background, kita tambahkan dulu add mesh plan, kemudian saya ketikkan di sini. Kemudian saya mainkan tab, kemudian edit mode di sini. Sorry, pilih edge, kemudian EZ, extrude Z, kemudian pilih bagian edge tengah, Ctrl B untuk mendapatkan bevel. Oke, klik dan kemudian kita ke SY, sorry, kemudian SY ya. Oke, tampilan kamera seperti ini, sedikit saya geser. Oke, langkah berikutnya kita mainkan render, kita apa namanya, material coklat ya, sama di bagian backgroundnya kita kasih material coklat saja, material basic ya. Oke, tapi specularnya atau kita bisa buat baru aja dan kita tidak pantulkan specularnya. Kemudian kita klik di sini teman-teman. Ya, kita cek lagi render. Sorry agak berat, saya gunakan render EV dulu. Nice. Oke, sekarang kita akan mainkan di kamera, sorry, di apa namanya, di cahaya. Saya tambah wattnya, diffuse-nya mungkin saya tambah, wattnya saya tambah di 5000. Oke, apakah terlalu cerah? Oke, nah di sini ada pantulan cahaya di belakang teman-teman, masih kurang worth it ya. Tentunya tampaknya kita salah material di bagian background, kita ganti saja, kita tambah saja, kita shading saja, kita pilih material lain.
Kita bisa tambah lagi untuk memilih material lainnya biar tidak mantul, maksudnya kita tambah slot new, kemudian saya ganti, kemudian saya pilih objeknya, kemudian misal saya tap mode, saya pilih face, seluruh face nya, saya ganti assign to material, assign material 1. Oke. Jadi tidak ada specular. Kemudian saya klik tab, sudah selesai. Kemudian saya ke kamera, layout. Oke. Di sini pantulan cahayanya terlalu cerah, teman-teman. Dan kita mainkan di lighting. Oke, lightingnya naikkan sedikit, atau kita spekularnya bisa kita kurangi. Sorry ya, powernya kita kurangi 3000 watt atau 2000 watt ya, biar tidak terjadi pantulan cahaya yang cukup keras. Oke, kemudian saya tambahkan tambahkan light area seperti ini, teman-teman. Areanya tambahkan, naikkan ke atas, kemudian saya tambahkan di 2000 watt. Shadow-nya saya hilangkan. Oke, nice, di sini udah oke. Dan sekarang bisa kita render ya. Oke, bayangannya kalau saya nonkan, ini kan shadownya tadi kita pilih light 1, bayangannya tidak. Kalau kita adakan seperti ini, berarti backgroundnya kurang mundur. Biar backgroundnya ini tidak mendapatkan tekuan ke belakang. Nice. Oke, teman-teman, nice. So kemudian kita save, kita siapkan di standing pots, kita kasih nama render. Oke, langkah berikutnya adalah kita melakukan rendering. Untuk yang pertama kita menggunakan Eevee biasanya ya, teman-teman. Biasanya secara default menggunakan Eevee, tapi yang akan kita lakukan adalah menggunakan untuk cycles. Nah, kita atur dulu di sini, jangan di render dulu, tapi ini kita biasanya kita ketikkan 32. Semakin tinggi gambar, semakin maksimal sampelnya ini semakin bagus, teman-teman. Tergantung dari kemampuan komputer nih, karena saya mau yang sedikit saja. Saya 32 rendernya 32, kemudian di sini di noise-nya. Kalau misal kita sampelnya adalah viewport, sampelnya adalah misal 10 gitu, kita biasanya akan terasa ringan pada saat di sini. Ya, ini udah mulai berat karena sambil merekam video, teman-teman. Oke, saya kembalikan di sini. Kemudian kita lakukan render, yaitu klik render dan save image. Ya, teman-teman, tentunya teman-teman menunggu sampai dengan gambarnya ini menjadi menjadi selesai. Di sini ada sampel 3, kemudian nanti sampai terrender menjadi 32. Sedangkan ini ada frame-nya 1, jadi bisa dibayangkan, teman-teman, untuk frame miningnya ada di sini ya, memori yang digunakan. Di sini ada peak performance untuk memori, jadi lumayan besar ya, teman-teman. Nah, ini karena tentunya sedang membuat tutorial, jadi proses rendernya lumayan lama, termasuk sambil merekam video. Jadi tentunya videonya saya percepat nanti, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, proses render selesai. Kita save, kemudian kita jadikan image, dan di sini saya kasih nama standing pouch material. Oke, kita jadikan RGB, PNG boleh. Kemudian di sini saya kasih JPEG juga boleh. 100% quality. Oke, saya save image. Oke, baiklah, teman-teman, itu tadi proses render untuk standing pouch yang sudah kita buat. So, kita ketemu lagi di sesi tutorial berikutnya. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi untuk materi standing pouch dari part 1, yaitu pemodelan, dan part kedua adalah material dan rendering. So, mudah-mudahan ini bermanfaat, teman-teman. Tentunya
teman-teman bisa mencoba sendiri, desain juga dari desain produk dari klien atau dari nyoba sendiri juga bisa. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menyimak videonya. Kita ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak dak.